nanti mohon diklarifikasi ya, dari Bawaslu bahwa ada siaran pers Bawaslu 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 7, itu juga ada di dalam keterangan Bawaslu. Kemudian ada 2632 TPS yang didapati oleh Bawaslu ada mobilisasi pemilih. Bahkan poin 6 terakhir itu di masalah penghitungan suara, Bawaslu mendapati 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear, sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, maka bisa saja itu ditangani oleh Mahkamah. Karena kalau tidak diketahui nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus gitu. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Silakan Prof, sebelum ditutup. Baik, terima kasih Pak Ketua. Setelah saya mencermati jawaban dari KPU, termasuk kemarin keterangan dari Bawaslu, memang dari KPU masih minim ya yang disampaikan tersebut. Sementara saya membaca, nanti mohon diklarifikasi ya, dari Bawaslu bahwa ada siaran pers Bawaslu yang disampaikan 15 Februari 2024 jam 6 WIB, yaitu menyatakan ada 13 jenis masalah di dalam pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara, yang diantaranya itu adalah 37.466 TPS yang pembukaan surat suaranya dimulai pukul 7, itu juga ada di dalam keterangan Bawaslu. Kemudian ada 2632 TPS yang didapati oleh Bawaslu ada mobilisasi pemilih. Kemudian ada 189 TPS yang didapati oleh Bawaslu bahwa pengawas tidak memberikan C hasil salinannya. Dan 2.162 TPS yang didapati ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara sah dan tidak sah dan seterusnya. Itu ada 13 jenis masalah pemungutan suara dan 6 masalah penghitungan suara. Karena ini siaran pers dari Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, jadi saya mohon ada bukti dari KPU, nanti berkoordinasi saja dengan Bawaslu. Saya mohon bukti karena di dalam jawaban dari KPU memang tidak ada bukti yang dilampirkan yang berkaitan dengan yang di TPS, termasuk yang didalilkan dari pemohon. Ya, ini saya mohon agar dapat disampaikan bukti-bukti ya, yang ini mahkamah yang meminta ya. Ini mahkamah yang meminta ya, sekali ini mahkamah yang meminta. Itu mohon dapat diberikan bukti yang menunjukkan TPS-nya TPS mana saja, perolehan suaranya seperti apa, baik masing-masing pasangan calon 1, 2, 3, kemudian lebih lanjut apa tindak lanjut dari Bawaslu berkenaan dengan hal ini. Karena ada beberapa memang didalilkan oleh pemohon 1 dan pemohon 2, tetapi karena ini munculnya dari Bawaslu, sehingga kami yang berkepentingan untuk melihat lebih jauh persoalan terkait dengan apa yang sudah menjadi konsumsi publik tersebut. Silakan Prof. Sali. Terima kasih Pak Ketua. Ini memang lebih banyak ke Bawaslu ya, karena berkaitan dengan poin-poin penting dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara. Oleh karena itu, ini jumlahnya kan fantastis nih yang ada di siaran pers Bawaslu ini. Nah, ini yang perlu didetailkan kepada kami. Ini seberapa masif ini sebetulnya. Oleh karena itu, mempertegas ya apa yang disampaikan Prof. Eni tadi, 13 masalah pemungutan suara itu yang jumlah TPS-nya ribuan semua. Lalu ada 6 masalah penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Bahkan poin 6 terakhir itu di masalah penghitungan suara, Bawaslu mendapati 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Nah, tolong itu dijelaskan kepada kami di mana saja, apa bentuk intimidasinya, siapa yang mengintimidasi. Karena ini bersangkut paut dengan dalil yang disampaikan oleh perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Jadi supaya ini bisa clear, jadi kita ingin tahu bagaimana korelasinya dengan proses secara keseluruhan gitu. Karena ini poin-poin kunci di tahapan pemilihan umum. Jadi soal pemungutan suara ada 13 masalah yang jumlahnya ribuan itu.
lalu ada 6 di penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Tolong Bawaslu menjelaskan secara konkret ke kami yang soal ini. Ya, ini kan ada waktu untuk Bawaslu untuk melengkapi keterangan kemarin pada hari Kamis. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Izin yang mulia. Sebentar, masih dari hakim dulu. Sebelumnya ya, Dari yang mulia. menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Eni, Prof. Saldi begini. Saya kebetulan hakim konstitusi yang sudah 3 kali menangani pilpres. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Dalam posisi yang pasif, Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, maka bisa saja itu ditangani oleh Mahkamah. Nah, oleh karena itu, maka penjelasan Mahkamah dari Bawaslu mengenai persoalan-persoalan apa saja yang sudah muncul itu sangat penting untuk diketahui. Karena kalau tidak diketahui nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus gitu. Nah, ini kan bisa merugikan para pihak. Oleh karena itu saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan, apalagi ditambah dengan konferensi pers yang di launching itu. Nah, kalau tidak berarti kita bisa melihat, oh ini belum diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah harus menyelesaikan supaya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai. Sehingga keadilan itu berlaku untuk para pihak. Jadi saya mohon Bawaslu jangan diam saja dan pasif. Apa yang sudah harus betul-betul direaksi. Itu yang harus saya sampaikan untuk menambahkan dari Prof. Saldi dan Prof. Eni. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Baik. Cukup? Yang mulia.